Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat grup E yang telah memberikan kesempatan kami untuk presentasi. Sebelumnya kami dari kelompok grup F ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait tentang pengaruh kondisi mikrolimet inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Sebelum pemaparan mungkin perkenalkan yang pertama dari saya Erik Septianto dengan NIM D1A023180 sebagai moderator. Kemudian ada Irviana Rahma Indah Lestari dengan NIM 153. Selanjutnya ada Sabila Kesepti dengan NIM akhir 205, Ersa Andika Putra Herutama dengan NIM 176, dan Alif Surya Saputra dengan NIM akhir 209, serta Andika Maulana Faturi dengan NIM akhir 214. Selanjutnya mungkin langsung saja ke sesi pemaparan yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Baik. Pertama, pendahuluan. Keberhasilan penetasan telur ayam sangat dipengaruhi oleh kondisi di dalam mesin tetas dirancang untuk meniru kondisi alami induk ayam dalam mengerami telur. Tetapi keberhasilan proses ini sangat tergantung pada pengaturan dan stabilan faktor-faktor mikroklimat seperti suhu, kelembapan, sirkulasi udara, dan pertukaran gas. Perkembangan embrio ayam sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan mikro dan dalam inkubator. Kestabilan suhu dapat menyebabkan gangguan metabolisme embrio, sedangkan kelembapan yang tidak tepat bisa memengaruhi kehilangan air dari telur dan kesulitan anak ayam dalam menetas. Kemudian masuk ke faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan. Penetasan telur unggas merupakan proses yang sangat penting dalam industri peternakan ayam. Keberhasilan penetasan sangat bergantung pada faktor lingkungan di dalam inkubator. Faktor lingkungan yang paling penting adalah suhu, kelembaban, dan mikroklimat. Nah, yang pertama itu, suhu dalam inkubator harus dijaga agar sesuai dengan kondisi telur yang akan ditetaskan atau menjaga suhu embrio agar tetap stabil. Kedua, suhu dalam inkubator harus meningkat sesuai dengan tahapan perkembangan embrio, atau suhu rendah dapat menghambat pertumbuhan embrio. Nah, kemudian yang ketiga, kelembaban dalam inkubator harus dijaga agar tidak mengalami kekeringan yang berlebihan. Yang keempat, terlalu rendah atau kekeringan dapat membuat embrio tidak berkembang dengan baik. Kemudian yang kelima, terlalu tinggi kelembaban dapat membuat embrio mati. Kemudian yang keenam, kadar oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 penting untuk mendukung perkembangan embrio. Kemudian yang terakhir ada telur dengan kualitas baik memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh dan mengatur kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam inkubator. Selanjutnya ada penetasan pada mesin tetas. Hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas. Penetasan telur pada mesin tetas dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kegagalan penetasan dapat terjadi karena adanya faktor lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi telur. Suhu mesin tetas suhu mesin tetas sebesar 36,5 derajat Celcius. Telur yang digunakan berasal dari induk yang berumur 24 sampai 30 minggu. 2. Kelembapan pada mesin tetas 1 sebesar 60%. Mungkin terlalu rendah untuk menjaga keseimbangan air pada telur. 3. Kematian embrio pada mesin tetas 1 lebih tinggi dibandingkan dengan mesin tetas 2. Telur yang digunakan pada mesin tetas 2 berasal dari induk yang berumur 32 sampai 40 minggu.
Peningkatan daya tetas dan performa anak ayam pada mesin tetas 2 disebabkan oleh setting suhu dan kelembapan yang lebih sesuai dengan kondisi telur. Oke, kemudian ada alasan induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Faktor-faktor seperti umur induk, bobot telur, dan lama penyimpanan telur sebelum penetasan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat fertilitas dan daya tetas telur. Umur induk ayam betul berpengaruh signifikan terhadap kualitas telur tetas dan anak ayam mempunyai. Induk dengan umur 40 minggu menghasilkan telur dengan fertilitas dan daya tetas yang lebih tinggi dibandingkan dengan induk berumur 50 dan 60 minggu. Penyimpanan telur selama 7 hari menyebabkan penurunan daya tetas yang signifikan dibandingkan dengan penyimpanan spesimen anak ayam dengan bobot yang lebih tinggi. Induk dengan riwayat genetik tinggi menghasilkan telur dengan viabilitas embrio yang lebih tinggi serta ketahanan terhadap penyakit selama masa inkubasi. Pemilihan induk unggul berdasarkan performa reproduksi dan keturunan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi produksi unggas secara keseluruhan. Selanjutnya, interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikrolimet inkubator. Telur dengan kualitas baik seperti bobot optimal dan fertilitas tinggi memerlukan suhu dan kelembapan yang tepat selama inkubasi. Yang pertama, suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat perkembangan embrio, sementara suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kematian embrio. Selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi evaporasi air dari telur, berdampak pada perkembangan embrio. Suhu inkubasi itu antara 37 dengan rata-rata suhu daya tetas itu 80 dengan rata-rata daya tetas itu 82,88%. Di bawah atau di atas rentang ini akan menyebabkan penurunan fertilitas dan peningkatan mortalitas embrio. Telur dengan kualitas kurang baik dapat memiliki peluang menetas lebih tinggi jika didukung oleh kondisi inkubasi yang optimal. Nah, kelembapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan penguapan air yang berlebihan dari telur, sementara kelembapan yang terlalu tinggi. Kombinasi suhu 39-40 derajat Celcius dengan kelembapan 71-75% menghasilkan daya tetas hingga 100% pada ayam kampung. Baik, mungkin sekian presentasi dari grup F. Selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab untuk grup E yang ingin bertanya. Silahkan Mas Arif Mutakin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bertanya. Saya Arif Mutakin dengan NIM D1A023016 izin bertanya kepada kelompoknya Mas Erik, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana sih hubungan antara kualitas telur dan kondisi mikroklimat inkubator dapat menentukan tingkat Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya buat Mas Irfan. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok F yang sudah memberikan ventilasi atau sirkulasi udara terhadap keberhasilan penetasan telur di inkubator. Mungkin pertanyaannya. Terima kasih, Mas Erik. Oke, terima kasih buat Mas Arif dan Mas Irfan yang sudah bertanya. Baik, mungkin pertanyaan dari Mas Irfan akan dijawab oleh Mbak Sabil dan pertanyaan dari Mas Arif akan dijawab oleh saya sendiri.
Monggo Mbak Sabil. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Irfan. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Irfan tadi kan bagaimana pengaruh ventilasi atau sirkulasi udara terhadap keberhasilan penetasan telur di inkubator. Ya, jawabannya ventilasi yang baik penting untuk memastikan pertukaran gas yang optimal seperti pasokan oksigen atau O2 dan pembuangan karbon dioksida atau CO2. Ventilasi yang buruk dapat menyebabkan penumpukan CO2 dan penurunan kadar O2 yang menghambat reproduksi embrio dan meningkatkan risiko kematian dini. Mungkin itu jawabannya, Mas. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih Mbak Sabil, sangat menjawab sekali. Baik, izin menjawab buat pertanyaan dari Mas Arif tentang hubungan antara kualitas telur dan kondisi mikrolimat inkubator itu dapat menentukan daya tetas apa enggak. Kayak gitu, Mas. Baik, jadi jawabannya adalah kualitas telur yang baik saja itu tidak cukup untuk mendukung kondisi inkubator yang optimal. Terus telur yang berkualitas tinggi itu tetap bisa gagal menetas jika suhu atau kelembapan tidak sesuai. Sebaliknya jika telur yang berkualitas sedang bisa menetas jika kondisi suhu itu sesuai dan optimal. Oleh karena itu keduanya itu saling berhubungan erat dan kayak yang tidak bisa dipisahkan gitu, Mas. Apakah menjawab, Mas Arif? Ini yang sangat menjawab Mas Erik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada grup yang sudah bertanya. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, mungkin sekian dari grup F. Terima kasih atas atensinya. Bila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari grup F. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.